saya Andre Anus Tabarus, dosen pada program studi Sarjana Farmasi Universitas Cendrawasih, Papua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Organik 1. Video ini disusun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2020, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Kimia Organik 1 merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2, program studi Sarjana Farmasi Universitas Cendrawasih. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diselenggarakan selama 1 semester dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai konsep-konsep dasar kimia organik yang menjadi landasan bagi berbagai mata kuliah kefarmasian pada jenjang berikutnya. Adapun materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi unsur penyusunan dasar senyawa hidrokarbon, jenis-jenis senyawa hidrokarbon alifatik, gugus fungsi senyawa hidrokarbon alifatik, proses reaksi substitusi dan adisi pada senyawa alifatik, bentuk stereoisomer senyawa alifatik hidrokarbon, gugus fungsi senyawa hidrokarbon alisiklik, senyawa hidrokarbon alisiklik, mekanisme reaksi substitusi elektrofil aromatik pada benzena, dan mekanisme reaksi adisi pada senyawa aromatik benzena. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Farmasi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya CPL 1 mampu bertindak secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan etika kefarmasian. CPL kedua memahami konsep teoritis di bidang kimia farmasi. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan humaniora yang sesuai dengan keahliannya. CPL 4 menunjukkan penguasaan iptek, kemampuan riset dan pengembangan di bidang kefarmasian. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 4, yaitu mampu memahami konsep dasar senyawa hidrokarbon, mampu mengaplikasikan gugus fungsi pada senyawa hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon alisiklik, mampu menganalisis mekanisme reaksi substitusi senyawa hidrokarbon, mampu menganalisis mekanisme reaksi adisi senyawa hidrokarbon. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik melalui diskusi, tanya jawab, penyelesaian studi kasus, maupun kegiatan evaluasi. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu dalam 1 semester. Pada minggu ke-1 hingga minggu ke-7, kegiatan pembelajaran difokuskan pada penyampaian materi, diskusi, dan pelaksanaan kuis sebagai evaluasi formatif. Ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8. Selanjutnya, pada minggu ke-9 hingga minggu ke-15, pembelajaran dikembalikan fokus pada pendalaman materi dan diakhiri dengan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran dirancang secara komprehensif melalui beberapa komponen, yaitu aktivitas partisipatif, penugasan, kuis interaktif, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bentuk evaluasi yang digunakan meliputi soal esai dan pilihan ganda yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun komposisi penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 50%, penugasan 5%, kuis 5%, UTS 20%, dan UAS 20%. Sehingga keseluruhan bobot penilaian mencapai 100%. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Kimia Organik 1 di program studi Sarjana Farmasi Universitas Cendrawasih, Papua. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Ada yang sakit? Lalu kita mulai pembelajaran kita hari ini. Harus kita mulai dengan doa. Bapak silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan masing-masing. Silakan. Oke, sudah. Ada yang apa yang tidak hadir? Kita ada berapa orang? 18 ya. Yang saya lihat di sini ya 18 yang hadir ya. Berarti hari tidak ada yang. Jadi hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai substitusi elektrofil aromatik benzena. Oke. Jadi sesuai dengan MPS yang pernah kita bahas di pertemuan pertama,
Ya, di mana di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang ke-12, kita akan berbicara ataupun membahas terkait dengan mekanisme reaksi substitusi elektrofilik aromatik pada benzen. Ada 3 subtopik ataupun capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana cara menguraikan ataupun menuliskan mekanisme reaksi substitusi halogenasi, nitrasi, dan juga substitusi sulfonasi. Nah, sama seperti ini ya. Jadi 3 capaian pembelajaran yang akan kita ketahui pada pertemuan kali ini. Nah, kita langsung saja ke topik yang pertama. Sebelum kita melihat ataupun menguraikan mekanisme tersebut, Bapak mau review sebentar. Coba which one of the benzen structure yang mana struktur daripada benzen? Apakah paling kanan, tengah, atau paling kiri? Kanan kiri ya? Berarti ini ya? Nah, sedangkan ini yang paling tidak benzen, itu struktur siapa ya? Kalau yang paling kiri, sikloheksan dengan X berarti jumlah karbon berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siklon, circle, ya, artinya melingkar, ya kan? Sedangkan ini siklopentanan, jumlah karbon 5. Kalau ini segitiga nih. Kalau segitiga berarti namanya apa? Ya, siklon propanan. Kalau ini, iya, siklon bukan. Itu di kimia. Kalau di matematika apa? Ya. Namun berbeda dengan si benzen, dia memiliki apa tadi? Iya, ikatan rangka berjumlah berapa? Iya, ada seperti 3. Rangka 2 atau rangka 3? 1, 2, 3. Apabila cincin benzen ini bisa pindah nih, ini kemari, masih sama atau tidak? Masih sama ya. Artinya bahwasanya elektron dalam elektron ini dia tidak stay di satu posisi, dia bisa beresonansi, berpindah. Nah, sekarang kita ke substitusi. Pernah mendengar kata substitusi? Ya, apa itu substitusi? Berganti. Pernah nonton bola nggak? Kemarin nonton Piala Dunia tidak? Yang menang siapa? Ada pendukung Spanyol di sini. Spanyol menang dari? Di pertandingan sepak bola ada yang namanya substitusi ataupun pergantian pemain. Nah, sama seperti gambar itu tadi. 13 itu kira-kira siapa mengganti ke siapa? Yang di lapangan sekarang siapa nih? Yang digantikan. Iya, 13 ya. Pemain nomor 13 digantikan dengan pemain nomor 10. Pemain nomor 13 disubstitusi diganti dengan pemain. Selama ini berapa? Iya, 22 diganti dengan biasanya pelatih itu melakukan pergantian pemain karena apa? Karena pemain yang membuat lawan. Berdasarkan informasi cedera, kalau masih jangan cuma pergantian strategi maksudnya. Jadi itu substitusi. Reaksi. Nah, reaksi substitusi merupakan reaksi pergantian ataupun pertukaran suatu atom gugus oleh atom gugus lain. Jadi reaksi substitusi di sini kita berbicara reaksi substitusi pada benzen. Coba lihat, apakah ini reaksi substitusi? Ya. Bapak tadi ini emang strukturnya siapa tadi? Yang berwarna hitam ini unsur apa? Karbon ya. Yang berwarna putih? Hidrogen. Ya kan? Disubstitusi
oleh satu unsur yang berwarna merah. Ya kan? Lalu bagaimana dengan nasib unsur hidrogen tersebut? Iya, dia berikatan, membentuk ikatan yang baru dengan atom warna merah lainnya. Ya kan? Itulah reaksi substitusi di sini. Selanjutnya, ini coba lihat. Apakah ini reaksi substitusi? Ya, reaksi substitusi. Ada berapa hidrogen yang diganti? Ada sebanyak satu. Tapi sebelumnya molekul ini berikatan yang di sini. Kompleks dia putus dulu, lalu dia berikatan dengan karbon pada benzena. Hidrogen yang terlepas berikatan dengan senyawa yang sama. Itulah reaksi substitusi. Jadi substitusi elektrofilik aromatik merupakan reaksi organik di mana sebuah atom hidrogen yang terikat pada sistem aromatik digantikan dengan sebuah elektron. Apakah ini reaksi substitusi? Ya, ada berapa hidrogen yang diganti? Satu. Sebelumnya di sini ada hidrogen, namun sudah digantikan dengan satu elektrogen. Jadi posisinya di sini karbon berikatan dengan sel. Bagaimana mekanismenya? Itu yang akan kita bahas. Ada 3 jenis reaksi yang akan kita bahas. Yang pertama halogenasi, nitrasi, dan sulfonasi. Sebelum sampai ke sana, bagaimana reaksi umum? Reaksi umum mekanisme substitusi elektrofilik. Jauh perhatian. Ya kan? Di sini ada satu buah unsur hidrogen disubstitusi digantikan dengan sebuah elektrofilik, di mana posisi hidrogen tersebut digantikan. Nah, secara umum ini masih umum belum detail ya. Nanti ada contoh yang saya berikan, di mana ada 3 tahapan. Cuma di sini langsung pada serangan elektrofilik. Perhatikan tanda panah populernya ini. Proses attacking atau serangan terhadap elektrofilik tidak dimulai dari single bond. Dia dimulai dari double bond. Ya. Double bond yang memberikan satu pasang elektron kepada D sehingga membentuk sebuah ikatan yang baru di sini. Kalau ini kehilangan ikatan sehingga dia bermuatan positif. Lalu perhatikan ada tanda panah kanan dan kiri. Ini yang saya katakan tadi di awal, di mana elektron double bond dia mengalami resonansi perpindahan. Tapi ini tidak jadi masalah ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya, di sini kan ikatan rangkap 2 itu ada sebanyak 3. Namun perhatikan di sini masih 2. Jadi ikatan rangkap itu harus di-restore, dikembalikan sebanyak 3. Caranya bagaimana? Caranya ya di base titik 2 mengisikan elektron bebas. Dia memberikan elektron bebasnya kepada hidrogen dan untuk membentuk senyawa yang baru di sini. Lalu di sini terjadi perpindahan elektron. Jadi sebelumnya di sini single bond, terus berubah menjadi jadilah senyawa yang baru. Kita langsung ke contoh. Produk yang dihasilkan pada reaksi ini apa? Benzena. Dia menggunakan 2 reagen, ya kan? Yang pertama apa? Dan sebuah katalis. Apa katalisnya? Jadi ini reaksi substitusi satu hidrogen tidak digabungkan, berarti tidak ada satu hidrogen diganti dengan C. Lalu di sini juga terdapat side product ataupun produk samping yang dihasilkan atau by product namanya, yaitu aset. Kita lihat bagaimana produk tersebut bisa terbentuk. Bagaimana produk itu bisa terbentuk, itulah yang dinamakan mekanisme.
Step 1, step 2, step 3. Coba lihat dulu sebelum Bapak jelaskan. Coba perhatikan, step yang pertama itu yang berperan di situ siapa? Lalu step kedua siapa? Dan step ketiga siapa? Oke, kita bahas ya. Nah, step yang pertama adalah formation of the electrofield, pembentukan electrofield. Di step pertama yang berperan itu di sana belum terlibat bensin ya. Yang terlibat masih sel 2, nih sel 2, ya kan? Dengan AL sel 3. Tahap yang pertama apa yang dilakukan sel? Kepada si elektron bebas pada sel dia berikan kepada si A untuk suatu ikatan yang baru di sini. Nah, sebelumnya kan di sini sel belum berikan dengan A. Sekarang sudah berikan, ya, dan sel membentuk suatu warna positif AL negatif. Inilah tahap pertama pembentukan elektron. Kemudian step yang kedua serangan terhadap elektrofil atau elektrofilik tank. Yang menyerang siapa? Si benzen. Benzen kemana? Panahnya dimulai dari double. Karena dia memang memiliki akses atau kelebihan elektron. Tidak mungkin dari single bond, karena single bond sudah dipakai untuk membentuk cincin. Satu pasang elektron dipakai untuk menyerang si Cl. Ini struktur yang elektrofilik. Jadi jangan bingung. Nah, jadi panahnya dimulai dari double bond, dia menyerang ke sel sehingga membentuk senyawa yang baru. Kemudian sel kehilangan ikatannya. Lalu satu pasang elektron dikembalikan ke sel ya untuk menetralkan muatan. Jadi sebenarnya itu terdapat side product juga. AL berikatan dengan berapa sel? 3, yakin 3. Ada 4. Nah, ini kan 1, jika ada berkata 1, 2, 3, 4. Namun sel yang ini tidak berikatan lagi dengan sel. Makanya, karena sel yang sudah berikatan dengan si benzen. Inilah tahap kedua. Tapi ini apa tadi? Proses resonansi. Ini tidak masalah ya. Kita gambarkan satu. Step yang ketiga apa tadi? Yang mengembalikan apa? Iya, ikatan rangka aromatis ini maksudnya ikatan rangka. Ikatan rangka di benzen itu ada berapa? 3. Di sini masih 2. Harus dikembalikan sebanyak 3. Perhatikan caranya bagaimana? Caranya yang tadi kan ini kan hasil sampling pada step yang kedua tadi AL sel 4, ya kan? Dia datang untuk apa? Untuk satu selnya berikatan dengan H. Bentuk apa? Sel. Lalu AL sebelumnya AL sel 4 kehilangan satu sel sehingga berubah menjadi AL sel 3. AL sel 3. Kemudian di sini satu pasang elektron tadi. Jadi C dan A kan di sini sebenarnya ada satu pasang elektron. Berpindah kemari. Nah, kemari di sini sehingga berubah dari single bond menjadi double bond. Sehingga terbentuklah suatu produk yang baru ataupun chlorobenzen. Seperti ini. Ini juga yang regenerate catalyst. Artinya apa? Katalis tadi didapatkan kembali AL sel 3. Seperti itulah aplikasi. Ada pertanyaan? Tidak? Bagaimana? Sulit tidak? Tidak ya? Bagaimana kalau kita lagi ya? Coba Bapak berikan waktu sekitar 3 menit untuk menggambarkan mekanisme reaksi. Apakah ini reaksi substitusi? Ya, reaksi substitusi. 1 nitrogen disubstitusi dengan
benzen, produknya monobenzen. Bagaimana mekanismenya? Silakan. Kalau mau diskusi juga silakan. Ingat ya, tadi ada berapa step? Iya. Step yang pertama apa? Pembentukan elektrofil. Step yang kedua, serangan terhadap elektrofil. Step yang ketiga, mengembalikan ikatan rangkap mengisi ikatan rangkap si bensin sebenarnya. Bapak makanya di sini ada 30. Ini maksudnya apa ya? Iya, suhu. Jadi reaksinya ini dibuat pada suhu 30 derajat. Jadi setiap reaksi pada reaksi kimia atau reaksi organik itu masing-masing memiliki temperatur yang berbeda. Anda sebenarnya nggak perlu caranya, sudah bisa di kepala itu bagaimana? Sama seperti di Bison, ada di kepala. Oke, sudah. Siapa yang mau mengerjakan? Oh, satu-satu step boleh. Siapa yang step pertama? Oke, jadi kan si ini yang mengusulkan, tapi habis ini dia step 2. Setelah digambar dijelaskan ya. Salah apa? Pokoknya caranya. Makanya jangan lupa yang mana yang positif negatif. Ya. Negatif si F. Benar kan? Ya, benar. Silakan sini. Jadi pada step yang pertama ini karena BR2 ini dia memiliki satu pasang elektron bebas, jadi dia akan menyerang Fe pada FeBS3 sehingga akan membentuk ikatan seperti ini. Yang namanya elektron. Silakan dulu. Step yang kedua silakan. Jangan bisa sepertinya. Dia hanya lihat saya seperti dia mau gitu. Maju mana? Ya, boleh. Kalau step yang kedua. Jadi ada step 3 ya. BR-nya gambar ya. Oh, gambar di situ. Oke. Lanjut step yang ketiga siapa? Step yang ketiga Andreas. Intinya bench Andreas ini ada ya. Di sini tadi ada produk samping ya, jangan salah kan? Berarti produk samping di sini tadi siapa? Tiga ya ini. Iya, nah, EBR 4 kalau yang berperan di step yang berlaku di 3. Ya, sudah digambarkan ya. Semua tangan dulu. Dimulai dari siapa? Dimulai dari yakin dari mana?
Lalu tes satu mana lagi? Ya. Tapi di sini jangan lupa, di sini ada dua ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkap tadi. Oke. Nah ya. Seperti ini ya. Oke. Jadi seperti ini, jangan lupa untuk kaset. Dan di sini juga menghasilkan side product ABR, FE, BR, I. Jadi seperti itu. Nah ini tugasnya kan? Nah ini tugasnya. Oke, tugasnya untuk bukan ini ya. Ini. Nah ini tugasnya. Ini tugas untuk minggu depan. Cuma di sini sedikit tricky. Pada tahap yang pertama itu pembentukan retrofilm itu sedikit berbeda dengan si CL2 dan PL2. Nah, saya coba berikan di sini nanti kalian itu belajar di situ. Melihat untuk step yang pertama sudah, tapi step yang kedua dan ketiga itu hampir sama. Oke. Minggu depan next meeting kita akan belajar bagaimana mekanisme reaksi alkilasi spindle dan asilasi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you bye. Demikian pemaparan singkat beserta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Kimia Organik 1 yang saya ampu. Besar harapan saya, paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran serta kinerja saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran pada program studi sarjana farmasi. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan selama presentase ini. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.